Bab 701. Tentu saja aku hidup. Takut aku mati. Apakah Anda begitu peduli tentang saya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Richard terluka, dan ini dipukul dengan beberapa pengawal. Tepat setelah Mawar Hitam memasuki kamar pribadi, ada beberapa pengawal yang mengelilingi Richard. Richard langsung tahu apa yang terjadi dan tahu bahwa Mawar Hitam benar-benar berbahaya. Dia tidak panik dan berlari keluar dengan sekuat tenaga. Mengapa lari? Sangat sederhana, beberapa pengawal bergabung, Richard memiliki pengetahuan diri, tidak mungkin bisa bermain, Mawar Hitam juga berbahaya, jadi menunda itu pasti tidak akan berhasil. Jadi lari, pimpin orang-orang ini keluar, lalu lari sendiri, ambil Mawar Hitam itu, ini cara terbaik. Namun, beberapa orang yang dibawa keluar sangat kuat sehingga Richard masih terluka, ditendang di belakang, dan muntah darah. Tetapi demi keselamatan Black Rose, dia menolaknya dan harus buru-buru kembali. Tidak, aku tidak peduli padamu. Matilah kau. Saya tidak bisa menjelaskan kepada ibumu Karen Lee. Mawar Hitam menggelengkan kepalanya, dan dia merasakan sakit di tubuhnya. Richard masih hidup, dia tidak akan begitu putus asa, akibat gila baru saja keluar. Yah, maaf, aku baru saja membiarkanmu masuk. Kata Richard dengan tulus. Mawar Hitam tadi terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu hilang dari pandanganku lagi, kata Black Rose tanpa sadar. Keduanya saling memandang, dan kemudian keduanya tanpa sadar menghindari mata mereka. Mawar Hitam berpikir, apa yang dia katakan tentang ini? Jangan biarkan dia hilang dari pandangan. Mawar Hitam bingung sendiri. Apa yang terjadi padamu hari ini? Richard mengangkatnya, dan Mawar Hitam mau tak mau muntah darah, dan tampak lemah. Tampaknya Mawar Hitam harus dibawa pergi, Mawar Hitam itu terluka parah. Master petarung semacam ini memiliki tangan dan kaki yang sama dengan baja, dan dia tidak tahan. Jika Black Rose tidak terganggu oleh Richard, dia tidak akan seperti ini, dan dia bisa bertahan begitu lama, dia telah bekerja keras. Aku akan membawamu keluar, kata Richard. Mawar Hitam itu terdiam. Dia benar-benar memiliki perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apa rasanya? Apakah rasa aman yang legendaris? Apakah Anda merasakan rasa aman di Richard? Black Rose sendiri tidak percaya, itu pasti salah. Richard melihat pria di dalam kaca anti peluru. Anda Tianle adalah untuk membunuhnya. Kaca anti peluru, bom seharusnya tidak berguna. Black Rose memahami materi ini. Keluarga rahasia jelas merupakan bahan paling canggih pada tahap ini. Sebuah bom pasti tidak berguna. Kaca anti peluru. Richard dengan aneh. Richard, hidupmu cukup besar, tapi apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan saya menghargai bagaimana Anda mati. Pria itu tertawa. Pengawal Richard baru saja keluar untuk menangkap Richard. Sangat tidak mungkin bagi Richard untuk membunuh mereka semua, jadi pengawalnya akan segera kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan duduk di kaca anti peluru dan mengagumi Mawar Hitam dengan tenang, dan Richard dan keduanya akan berubah dari tenang menjadi takut. Itu akan menarik. Tangkap mereka berdua. Pria itu memerintahkan. Pengawal lain menyerang dengan wajah dingin, tetapi dia belum terluka. Sangat mudah untuk berurusan dengan dua orang yang terluka parah. Tunggu. Richard tiba-tiba tertawa. Pria di kaca anti peluru itu mencibir, apakah Anda siap untuk memohon belas kasihan? Sudah terlambat, apa yang kamu lakukan di rumahku, kamu ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan. Tidak, kaca anti pelurumu sangat bagus, tapi berapa banyak yang bisa kamu pegang? Richard tertawa lebih dalam. Pria itu mengerutkan kening, jerawat di hatinya, apa maksudmu? Maksudmu berapa banyak bom yang kamu punya? Richard mengangkat bahu. Mawar Hitam tercengang. Ngomong-ngomong, dia pergi ke Alice, pasti untuk bomnya. Iya banyak. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Ada paling banyak 2 atau 3 bom di tanganmu, dan kaca anti peluruku bisa menghalangimu 2 atau 3. Pria itu tertawa dengan percaya diri. Bahan kaca anti peluru ini, tapi dia memilihnya sendiri, dia pasti bisa membawa 3 bom. Yah, ada hampir 10 dari mereka di tanganku, semuanya untukmu. Richard menghela nafas dan meraih semua bom di tangannya. Alice memberikan total 10 penampilan, apakah Richard masih tidak berguna? Dalam hal ini, ada kaca anti peluru, dan itu pasti tidak akan berfungsi tanpa bom. Bagaimanapun, hotel ini ada di lantai paling atas. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak? Pria itu ketakutan, dan pengawal yang tersisa di ruangan itu ketakutan. Keduanya tiba-tiba menjadi pucat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diberikan segalanya. Saya tertekan. Aku akan memberimu 6. Apa aku akan baik padamu? Richard tertawa. Jangan. Apapun bisa dinegosiasikan, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan, jangan. Pria itu mundur ke sudut ketakutan. Tidak. Saya menginginkannya. Richard membuang 6. Pria dan pengawalnya tenggelam dalam ketakutan di wajah mereka. Mawar Hitam, aku akan membawamu keluar. Richard pergi dengan tangan di sekitar Black Rose, dan hanya berlari kurang dari 3 detik, suara keras memekakkan telinga, seperti gempa bumi. Semua kaca di dekatnya pecah. Richard mendengar 2 jeritan ketakutan dan diam. Dengan napas lega, itu menjadi. Richard mengambil Mawar Hitam itu ke bawah. Orang-orang di bawah tercengang. Lantai atas sebenarnya adalah asap hitam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi Richard tahu. Richard Fu mendapatkan Mawar Hitam di kereta. Dia terlalu lelah. Dia tidak bisa menahannya. Dia mengemudi untuk mencari hotel dan membawa Black Rose masuk. Pada saat ini, Black Rose dalam keadaan koma. Dia memeluk pinggang Richard, dan dia tidak menyadarinya, seperti kucing. Richard membuka kamar dan meletakkan Mawar Hitam. Richard membersihkan lukanya sendiri, rasa sakit itu membuatnya sadar. Sial, membunuh seseorang akan menyebabkan masalah seperti itu. Richard kesal. Dia kelelahan setelah dibersihkan. Ketika dia melihat Mawar Hitam dalam keadaan koma, dia mengeluarkan obat pereda nyeri dari tubuh Mawar Hitam dan memberinya makan. Richard juga mengambil satu, dan dia merasa lelah. Dia telah tidur. Semalam, Mawar Hitam tiba-tiba terbangun. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia ditutupi dengan selimut dan pakaiannya masih utuh. Dia merasa lega. Ketika dia hendak batuk, dia melihat Richard di sofa tidur dan buru-buru menutup mulutnya.
Richard benar-benar meneteskan air liur. Setelah mawar hitam tertegun, dia tiba-tiba tertawa, senyum tipis, sangat indah. Sayangnya, Richard tidak melihatnya. Sudah minum obatnya. Nah, setelah meminumnya, saya merasa jauh lebih baik. Dia membawanya masuk tadi malam. Mawar hitam bergumam. Dia tidak merasakan apa-apa, hanya merasa bahwa dia memiliki pelukan hangat di lengannya. Dia merasa sangat nyaman dan tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan orang ini pada dirinya sendiri tanpa khawatir. Karena, dua orang tampaknya saling mengenal. Sakit, Richard bangun, dan mawar hitam buru-buru berpura-pura tidur, dan berbaring. Richard tercengang, belum bangun. Richard datang dan menutupinya dengan selimut. Tidurlah dengan tenang, tidak apa-apa, ada aku. Bab 702. Setelah Richard selesai berbicara, mawar hitam itu ditutupi dengan selimut lagi. Mawar hitam santai. Richard tidak melakukan apapun padanya. Jika ada sedikit kejanggalan, mawar hitam memutuskan bahwa dia akan mengambil pistol dan membunuh Richard. Tapi tiba-tiba, Richard meraih tangan Black Rose, dan dia merasa, apa yang sebenarnya dilakukan bajingan ini pada dirinya sendiri. Untuk mati. Mawar hitam tidak tahan dengan hal seperti itu. Anda tahu, sebelumnya, Black Rose tidak pernah sekamar dengan seorang pria. Dia merasa bahwa dia mampu, jadi apa yang Anda ingin seorang pria lakukan? Kapan ribet? Tapi sekarang Richard benar-benar meraih tangannya dengan begitu tidak berarti. Ini tidak dapat diterima untuk Black Rose. Dia siap menembak. Apa ini? Tato. Tentu saja Richard tidak ingin melakukan apa-apa. Dia menemukan tato aneh di ibu jari telapak mawar hitam. Tampaknya telah ditato dari kecil ke besar, dan telah memudar, tetapi masih dapat dilihat dengan jelas. Richard tampak penasaran. Mawar hitam yang hendak memutar kepalanya tertegun. Tato ini, ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya, dia mengikutinya setelah dia terkesan. Dia tidak tahu tato apa, dia bisa memeriksa, bagaimanapun juga, dia adalah pembunuh pertama, tetapi dia tidak ingin memeriksa, karena tato aneh ini pasti terkait dengan orang tuanya, dia telah ditinggalkan dengan kejam, dan juga memeriksa untuk apa tato ini. Biarkan diri Anda menemukan orang tua Anda. Mawar hitam tidak akan pernah melakukan ini. Abaikan dan tinggalkan, jangan pernah melihatmu selamanya. Itu tato yang aneh. Ternyata Black Rose adalah gadis pemberontak ketika dia masih kecil. Itu tidak baik, kata Richard meyakinkan. Mawar hitam yang berpura-pura tidur itu marah, dan ini adalah pola jam, bukan pola setelah tumbuh dewasa. Di mana Anda memberontak? Aku tidak tahu apakah aku bangun, lihat lagi, kata Richard pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, sebelum meletakkan tangan mawar hitam. Bahkan, Richard juga berpikir, apakah ini tato dengan identitas apapun? Mawar hitam, apakah kamu bangun? Richard mendorongnya beberapa kali. Mawar hitam dengan marah, bangun, apa? Apakah lebih baik? Richard mengulurkan tangan dan menekan kepalanya. Suhu kepala normal dan tidak ada demam. Jangan sentuh aku. Mawar hitam membuka tangan Richard, wajahnya dingin. Ya, jangan sentuh, ada apa dengan tatomu? Tanya Richard, apa bisnis Anda? Mawar hitam dimarahi. Yang lain bertanya padanya, dia telah memalingkan wajahnya sejak lama, dan Richard bertanya, dia hampir tidak bisa mengatakannya. Apakah keluarga Anda menato Anda? Richard bertanya dengan serius. Jangan tanya. Mawar hitam bangkit dari tempat tidur. Oke, aku tidak akan bertanya, tapi menurutku itu terlihat cantik, Richard tersenyum. Wanita sempurna seperti Black Rose memiliki tato di tangannya, dan itu benar-benar terasa berbeda. Bagus dilihat. Bagus dilihat. Apa bagusnya ini? Mawar hitam itu terbakar. Richard tercengang, ada apa denganmu? Mawar hitam tampaknya sangat sakit. Richard tidak tahu masa lalu Black Rose. Bagaimana dia bisa memikirkan alasan mengapa Black Rose tiba-tiba menjadi marah? Tidak ada, kamu keluar. Mawar hitam acuh tak acuh. Jangan bilang, ada apa denganmu? Richard meraih tangannya, tangan yang bertato. Black Rose berjuang dengan menyakitkan, lepaskan. Apa masalahnya? Katakan padaku. Kelembutan Richard yang langka naik, kesedihan dan kelelahan, mawar hitam yang enggan menyebutkan masalah ini terdiam, tidak ada, jangan tanya. Ini tato keluargamu untukmu. Tanya Richard pada akhirnya. Jangan tanya aku. Aku tidak akan memberitahu orang lain, katakan padaku, kamu mungkin merasa lebih baik di hatimu. Kata Richard. Ini langka, dan mawar hitam itu sedih. Kamu ingin tahu? Nah, saya katakan, saya tidak punya orang tua, saya ditinggalkan sejak saya masih kecil, ini adalah tanda mereka meninggalkan saya, oke. Bersih. Untuk pertama kalinya, Black Rose lepas kendali. Jika tidak ditinggalkan, maka dia tidak akan menjadi pembunuh. Dia mungkin belajar keras dan menjadi wanita biasa. Itu sudah jelas. Richard terkejut. Mawar hitam itu sangat indah dan matanya sangat besar. Aku bisa membayangkan betapa imutnya dia ketika dia masih kecil, tapi dia tidak menyangka gadis imut seperti itu akan ditinggalkan. Mengapa? Tidak mampu membelinya. Mawar hitam, jangan sedih, tidak apa-apa, aku tidak akan bertanya. Richard menggelengkan kepalanya, terutama melihat mawar hitam seperti ini untuk pertama kalinya. Tidak, seharusnya aku melihatnya dua kali. Pertama kali adalah ketika dia menemukan dirinya terakhir kali ketika saya meminta foto, saya keluar dari keadaan. Di lain waktu, saya tidak pernah melihatnya. Keluar. Oke, aku akan keluar. Richard keluar. Mawar hitam menatap tangannya. Dia mengeluarkan pisau dan ingin memotong kulitnya secara langsung. Semua pisaunya dimasukkan ke dalam kulitnya, dan darah mengalir keluar. Dia tidak melanjutkan, tidak takut sakit, tetapi tidak bisa memulai. Richard keluar untuk memesan sesuatu untuk dimakan. Dia tidak datang. Black Rose memiliki masa lalu seperti itu. Tiba-tiba, Richard merasa sedikit kasihan padanya. Dengan menghela nafas, wanita cantik sangat menentukan. Dia memesan beberapa hidangan. Dia pergi ke hotel dan makan bersama mawar hitam, menghiburnya, dan dia hampir kembali. Karena orang yang akan kau bunuh sudah mati. Tapi tiba-tiba, Richard mengerutkan kening, dan menghindar dari tempat itu, tinju muncul dari sudut gelap. Ini sudah berakhir. Mata Richard dingin, dan dia berbalik dan meninju. Ledakan.
Richard melihat Master Tinju, dia lega, segera memeluk masa lalu, terpaut bahu-membahu. Tapi begitu dia menyentuh bahunya, satu kaki terbang. Apa? Richard tidak bersiap, ditendang sejauh 5 meter, dan bangun dengan batuk. Kamu Siwen, apakah kamu sakit? Kemarin, sebuah tempat meledak, dan seorang pria pengembara meninggal, serta 3 pengawal. Apakah kamu melakukan itu? Anda Siwen berkata dengan dingin. Dia menerima berita ini dan segera menemukan cara untuk menemukannya di sini. Dia menyimpulkan bahwa Richard pasti melakukannya. Ini adalah lawan Yu Tianlei. Tidak, aku orang baik. Richard menyentuh tempat dia ditendang, dan dia terdiam. Apakah wanita ini terlalu pintar? Kamu dan aku bukan orang baik, aku bertanya padamu, apakah kamu melakukannya? Anda Siwen bertanya dengan dingin. Aku adalah aku, Richard mengangkat bahu, dia adalah lawanmu, aku akan menyelesaikannya untukmu, apakah kamu membantuku? Yu Siwen melangkah lebih dekat. Richard tersenyum, dan keduanya sangat dekat. Richard tidak melakukan apa-apa, hanya menatapnya, jadi, bagaimana Anda akan memperlakukan saya? Aku berkata, jika kamu membunuh seorang pengembara, aku akan berhenti bersamamu, kamu akan mati. Anda Siwen melotot. Jika saya tidak membunuh, Yu Tianlei juga akan melakukannya sendiri, dan Anda akan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan. Saya tidak akan membunuh orang-orang di rumah saya, tetapi Anda membunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya toleransi. Richard mengangkat bahu, tapi ada suara di belakangnya, kamu tidak bisa mentolerir bisnismu melepaskan dia. Mawar hitam datang, wajahnya dingin. Bab 703. Yu Siwen mengerutkan kening, Richard tertegun, bagaimana mawar hitam itu keluar? Di hadapan mata konyol Richard yang tertegun, mawar hitam itu marah. Apa yang kamu lihat? Aku bilang untuk tidak keluar dari pandanganku, dan kamu masih keluar. Apakah Anda ingin saya menemukannya dengan benar? Richard masih tercengang. Black Rose juga terlalu berdedikasi, tapi bagaimana Richard merasa aneh? Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri, jarang. Aku tidak ingin kamu mencarinya. Saya baru saja memesan beberapa hidangan, dan kami berdua makan bersama, Richard mengangkat bahu. Siapa yang membuatmu menangis? Black Rose memelototinya, Richard tidak mengatakan apa-apa. Apa yang bisa kamu katakan? Pertama-tama, Anda memanggil saya keluar. Lagi pula, jika Anda lapar, Anda tidak bisa meminta makanan. Black Rose mulai menatap Yu Siwen, jangan sentuh dia. Aku harus melindungi hidupnya. Mawar hitam. Kamu tidak bisa melindunginya. Yu Siwen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, penuh kedinginan. Richard bergidik, dan mendorong dua orang menjauh, dan kedua orang ini seharusnya tidak bertarung. Lagi pula, Black Rose masih terluka. Pasti tidak bisa membantu Yu Ming Siwen Da. Richard tahu bahwa Yu Siwen sangat marah karena dia membunuh orang-orang Youjia. Namun, ketika dia baru saja bertarung, Richard melihat bahwa Yu Siwen tidak memiliki sifat pembunuh seperti itu, jadi dia tidak ingin bunuh diri, mungkin dia terlalu marah, hanya menendang dirinya sendiri. Aku tidak bisa melindungi. Anda mencoba untuk memindahkannya. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Mawar hitam putus asa. Yu Siwen mencibir, kamu terluka, mengapa kamu harus melawanku? Tidak peduli apakah saya terluka atau tidak, selama Anda memindahkan Richard, saya akan berurusan dengan Anda. Black Rose telah membuat status serangan. Mata indah Mu Siwen dingin. Dua wanita sedang berjuang. Di perjalanan. Pada saat ini, makanan yang dipesan dikirim dan pelayan terkejut. Apa situasinya? Dua wanita berjuang untuk seorang suami. Pelayan itu iri. Ini adalah dua wanita cantik yang telah mencapai ekstrim. Dia segera menganggap Richard sebagai idola, yang terlalu hebat. Kagumi itu. Tuan, hidangan Anda sudah ada di sini, Anda tahu, kata pelayan itu dengan lemah. Mengapa Anda tidak membawa kedua istri itu ke kamar? Tidak masalah di koridor hotel ini. Pelayan itu iri. Apakah pria Cina menarik? Bisakah Anda mempesona dua wanita cantik besar pada saat yang bersamaan? Apa yang kau bicarakan? Mawar hitam sangat marah. Yu Siwen menendang pelayan dengan marah, maukah kamu melihatnya? Saya istrinya. Apakah dia istrinya? Pelayan itu ketakutan. Dia hanya orang biasa. Di mana dia bisa menahan tendangan seperti itu? Mengapa si cantik menyalakan api, begitu menakutkan? Untungnya, Richard tahu bahwa dia tidak tahan dengan tendangan seperti itu, dan Richard mendorongnya menjauh. Biarkan dia lolos dari bencana, kalau tidak dia tidak akan bangun bahkan jika dia tidak berbaring selama 10 hari setengah bulan. Pelayan ketakutan dan lari setelah meletakkan piring. Jangan lari, buat kamu bicara omong kosong. Anda Siwen marah. Jangan lari. Jangan lari. Mawar hitam juga sangat marah sehingga mengerikan. Jangan makan dulu. Richard membawa mereka berdua dan berjalan ke dalam ruangan, jika tidak, kedua master pertempuran akan mengejar mereka, bukankah pelayan ini akan dibunuh oleh mereka? Berangkat. Berangkat. Siapa yang membuatmu menangkapku? Kedua wanita itu menendang dan menendang Richard. Richard menahan rasa sakit dan hampir menangis, menarik mereka berdua ke dalam ruangan. Masuk dengan makanan. Jangan berkelahi, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan setelah makan malam, dan kemudian pukul orang buta itu untuk membalikkan wajahnya. Richard tampak teguran serius. Anda Siwen dan Black Rose mencibir. Nasi lesat dan hidangan lesat. Kata Richard sambil makan. Untuk diam. Dua wanita dimarahi pada saat yang sama. Richard May terus makan, tetapi Yu Siwen datang dari mana-mana sepanjang malam dan dia lapar. Black Rose terluka tadi malam, lemah, dan dia lapar. Melihat Richard makan dengan sangat keras, apakah itu benar-benar harum? Kedua wanita itu menelan ludah secara bersamaan. Richard tersenyum dan membawa mereka berdua untuk duduk dan memberi mereka peralatan makan. Ayo, makan, makan. Richard tersenyum. Mereka berdua saling melotot, dan Richard memberi mereka makanan, dan mereka bersenandung. Richard tersenyum, apakah ini bagus? Ketiganya lapar, dan semua piring tersapu. Akhirnya, Richard juga bersaing dengan Yu Siwen untuk mendapatkan daging babi rebus. Pada akhirnya, mereka berdua setengah dari satu sama lain sebelum mereka berhenti satu sama lain. Penuh, Richard puas dan bisa kembali.
Mawar hitam terluka, dia makan dan merasa jauh lebih baik. Richard, keluarlah, biarkan aku mengatakan beberapa patah kata untukmu. Yu Siwen berdiri dan berjalan keluar. Richard mengangkat bahu, Yu Siwen pasti telah menemukan sesuatu yang lain untuk dirinya sendiri, jadi datanglah ke sini. Richard mengangkat bahu dan ingin tahu apa tujuan Yu Siwen. Tapi mawar hitam berkata dengan dingin, tidak bisa keluar. Anda pasti ada di depan mata saya. Richard terdiam. Kamu Siwen, lihat. Richard mengangkat bahu. Aku menunggumu di luar selama 3 menit. Jika saya tidak keluar, saya akan menelepon. Anda bisa melakukannya. Anda Siwen pergi keluar. Bukankah itu perlu? Bagaimana saya bisa makan malam sekarang? Mawar hitam, aku akan keluar dan berbicara, hanya kamu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku, kata Black Rose acuh tak acuh. Richard keluar, dan mawar hitam mengikuti pintu. Yu Siwen kesal, menatap Black Rose dengan ganas, dan langsung menuju ke tema, Richard, bagaimana dengan ibumu? Ibuku. Apakah kamu takut pada ibuku? Terakhir kali kamu berlari begitu cepat. Richard tercengang. Apa yang Yu Siwen ingin lakukan? Aku tidak takut padanya, tapi aku tidak memiliki kekuatan seperti dia sekarang. Ketika saya bertemu dengannya, kemungkinan kematian terlalu besar. Bisakah saya tidak lari? Anda masih mengatakan ini, dan saya marah ketika saya berbicara, jelas itu antara Anda dan saya. Anda benar-benar menelepon orang tua, apakah itu menarik? Yu Siwen berkata dengan marah di dalam hatinya. Richard juga merasa malu. Tapi tidak mungkin, aku tidak bisa membunuhnya, hanya membiarkan ibuku datang. Tapi bukankah kamu melarikan diri? Richard bergumam. Lari. Sangat menyebalkan untuk dikhianati. Lari. Aku ingin membunuhmu. Anda Siwen marah. Apa yang kamu lakukan dengan ibuku? Apakah kamu mengenal kakekku? Ketahuilah, sekarat, hal yang baik. Richard tidak bisa menghindarinya. Orang tua di Yubatian sedang sekarat, jadi ibuku punya rencana ini. Biarkan Yu Tianle menjadi kepala rumah dan membingungkan You Jia, tetapi tiba-tiba, Yu Siwen begitu kuat sehingga dia hampir melanggar rencana ibunya. Apa yang kau bicarakan? Anda Siwen segera menjadi marah. Jumlah. Saya bertanya tentang situasi kakek saya. Saya curiga ibumu adalah hantu, dan sesuatu telah dilakukan pada kakek saya, jadi saya ingin melihatnya. Betulkah? Saya katakan, begitu ibu saya datang, Anda pasti akan mati. Cak tidak masalah. Bab 704. Rencana ibuku awalnya adalah membiarkan Yu Tianle menjadi kepala rumah. Anda tidak ingin membiarkan Yu Siwen, yang dapat meningkatkan kekuatan rumah, menjadi kepala rumah. Karena itu, selama ibu datang, maka kamu Siwen akan mati. Yu Siwen mengerutkan kening, saya di sini untuk menemukan Anda, apakah Anda mengatakan ini kepada saya? Oh, apakah kamu ingin melewati pintu belakang dan biarkan aku memberitahu ibuku, biarkan dia membiarkanmu pergi. Richard mengerti. Kalau tidak, mengapa Yu Siwen melewati dirinya sendiri? Aku berbicara dengan ibumu. Anda Siwen berkata dengan dingin. Tapi dia akan membunuhmu. Richard mengingatkan lagi bahwa masalah ini terlalu penting, dan tidak mungkin ibu akan melepaskan air. Anda menyuruhnya datang, saya berbicara dengannya, apakah itu hidup atau mati, saya menemukan jawabannya. Itu dia. Aku menunggu di kamar sebelah. Yu Siwen berbalik dan pergi mencari orang lain untuk membuka ruangan. Kamu Siwen. Anda tidak menggunakan sarana identitas. Richard Ming bertanya, jika dia merancang jebakan apapun, maka Richard tidak boleh membiarkan ibunya jatuh ke dalam bahaya. Saya menggunakan trik, saya bisa menggunakannya. Anda Siwen kesal. Jika aku bermain trik, kamu tidur seperti babi malam itu, aku pasti sudah membunuhmu. Dalam keadaan saat itu, dia bisa bertahan hidup dengan pisau, apakah Richard bisa hidup? Bahkan jika Anda tidak membutuhkan pisau, Anda dapat mencubit tenggorokan Richard dengan mencubit leher Anda. Aku hanya mengingatkanmu. Richard mengangkat bahu. Mengingatkanmu hantu, cepat. Anda Siwen terus marah. Apakah kamu akan membuka rumah? Ini $800 semalam, kamu, mahal sekali. Yu Siwen kesal dan langsung memotong pikirannya tentang membuka kamar dan sebagainya. Oke, halo, kamu mau kemana? Toilet. Anda Siwen pergi. Richard Si datang dan pergi, dan memutuskan untuk memberitahu ibunya tentang hal ini, menelepon ibunya, dan terhubung. Richard berkata Yu Siwen ingin bertemu dengannya. Oh, kalau begitu dia cukup pintar, ya, aku akan datang. Kata ibu. Itu, Richard Si mendukung kami, tidak banyak bicara. Aku akan membicarakan hal lain saat aku tiba. Mungkin butuh 3 jam bagi saya untuk tiba. Kamu harus istirahat dulu. Dapatkan ibuku. Richard menutup telepon dan berjalan kembali ke kamar. Istirahat, ibuku bilang dia datang. Black Rose melirik Yu Siwen, yang berjalan pergi, dan mendengus. Richard berbaring di sofa dan tertidur, tetapi ketika dia memikirkan Yu Siwen, dia keluar untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Benar saja, Richard menariknya masuk. Yu Siwen marah, aku pergi sendiri. Dia masuk. Sofa, lantai dasar, dan tempat tidur. Di mana kamu tidur? Mawar hitam adalah pasiennya. Dia di tempat tidur. Saya juga pasiennya. Aku tidur di sofa, jadi, Richard mengalokasikan. Kamu baru saja mengatakan aku tidak bisa tidur di tanah. Yu Siwen berjongkok di sudut. Dia sudah lama tidak tidur nyenyak, dan tanahnya bersih. Dia belum tidur sebelumnya. Dia telah tidur di gua dan gua. Apa yang salah? Richard tersenyum, ayo, kamu seorang wanita, bagaimana aku bisa membiarkanmu tidur di bawah tanah? Tanpa kemunafikanmu, ku beritahu, Richard, kau bunuh orang-orang tunawismaku, buat masalah dengan orang-orang tunawismaku, aku tidak ada habisnya denganmu. Yu Siwen memejamkan matanya. Richard terdiam, duduk di sebelahnya dan berbicara dengannya, tidak mungkin, kaulah yang memprovokasiku. Mata Yu Siwen terbuka, kalau begitu lihat saja, mulai sekarang, aku akan bermain denganmu. Tapi aku tidak tahu, bisakah kamu menanggungnya? Santai saja, senang bermain denganmu, Richard mengaitkan bahunya. Anda Siwen mengalahkan Richard dengan keras. Di mana Richard tahan?
Jika Anda memukulnya lagi, Anda harus muntah darah, dan Yu Siwen memukuli orang tanpa usaha apapun. Richard Ziku pergi tidur di sofa. Black Rose tidak bisa tidur, dia terus menatap Yu Siwen. Tetap menatap seperti ini. Tidak ada gunanya menatapku, lebih baik tidur dan memulihkan diri. Yu Siwen berkata dengan mata tertutup. Black Rose mendengus dan menutup matanya untuk tidur. Burung gagak itu terdiam, dan ketiga orang yang lelah itu tertidur. Sampai ada ketukan di pintu. Anda Siwen terbangun. Mawar hitam terbangun. Richard akhirnya membuka matanya dengan bingung. Bu. Yah, ini aku, buka pintunya. Suara ibu terdengar di luar. Yu Siwen sedikit gugup, Richard pergi untuk membuka pintu, dan Mom serta Betty masuk. Karen Lee tercengang. Dia tidak mengharapkan tiga orang untuk tinggal di kamar. Apakah ini tempat tidur untuk tempat tidur, sofa untuk sofa, tempat tidur untuk tempat tidur bawah tanah? Cher, kenapa kamu tidak membuka kamar tambahan? Karen Lee bertanya. Dia bilang itu terlalu mahal untuk dikendarai, kata Richard. Karen Lee mengunjungi kembali Yu Siwen. Bu, ini dia. Richard menggesek si Wendao. Yah, kamu pergi dengan Black Rose dulu, kata Karen Lee. Mawar hitam turun dari tempat tidur, dan Li King berkata pelan, tembak jarum ini. Ini adalah obat penghilang rasa sakit terbaru. Dia selalu mendapat mawar hitam dan terluka parah. Terima kasih, Black Rose berjalan keluar sambil memegangnya. Bu, bisik Richard. Yah, aku mengerti, Richard menghela nafas lega dan menatap Yu Siwen beberapa kali. Yu Siwen menggigit bibirnya dan Richard keluar. Betty mengikuti, Tuan, apakah Anda terluka? Untung. Richard mengangkat bahu. Beristirahatlah lebih banyak saat Anda terluka. Yah, Sister Lee, Richard tersenyum. Pintu kamar tertutup. Karen Lee menatap Yu Siwen. Yu Siwen tidak bergerak, aku mengenalmu. Apa yang kamu tahu? Aku tahu kamu kejam. Sama seperti saya, katamu Siwen. Iya, ketika saatnya menjadi kejam, saya tidak akan kejam. Aku tidak merasa kamu takut, jadi katakan saja. Apakah kamu menaruh sesuatu pada kakekku? Iya, biarkan saja, itu membosankan untuk berbohong padamu, Karen Lee mengakui. Anak-anak dan cucu-cucu lainnya tidak melihatnya, hanya dia yang bisa melihatnya, dan celahnya sangat besar. Jadi, apa yang kamu masukkan? Saya tahu Anda memiliki perusahaan teknologi yang memiliki banyak bidang penelitian. Tentu saja dalam kedokteran. Ini adalah analisis Yu Siwen. Sama sekali tidak ada yang salah. Apapun yang Anda katakan, itu tidak akan berhasil untuk Anda. Anda memiliki banyak keberanian. Lihat aku sendirian. Karen Lee berkata, nadanya menjadi dingin. Beri aku penawarnya. Kepadamu. Mengapa saya harus memberi Anda? Sejujurnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan kondisi dengan saya, di ruangan ini. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Yu Siwen tidak membantah, memang demikian, kemampuan bertarung Karen Lee, dia tidak bisa mengalahkannya, akunya. Tetapi bunuh diri tidak sesederhana itu, kalau tidak dia tidak akan bisa mengambil risiko seperti itu. Aku tahu, jadi aku membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Kamu yang meminta. Yu Siwen mengerutkan kening, Karen Lee sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengannya. Kamu berkata, saya pemilik rumah, mana yang lebih baik daripada Yu Tianle sebagai pemilik rumah? Tidak ada yang buruk. Paling tidak, Yu Tianle akan berbuat lebih baik untukku. Jika Anda melakukannya, itu akan lebih merugikan saya, jadi saya tidak akan melakukannya dengan Anda untuk transaksi ini. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Lalu kamu begitu yakin bahwa Yu Tianle bisa menjadi kepala rumah? Anda Siwen tiba-tiba menjadi dingin. Bab 705. Ini bukan kepercayaan diri, itu karena Anda belum mengetahui situasi Anda, dan tanpa Anda sebagai lawan, mengapa Yu Tianle tidak bisa duduk di pembantu rumah tangga? Karen Lee berkata dengan acuh tak acuh. Yu Siwen tercengang dan langsung mengerti arti dari Karen Lee. Dia mengatakan bahwa Karen Lee telah bunuh diri sekarang. Kemudian Yu Tianle tidak memiliki lawan yang nyata. Dengan kekejaman Yu Tianle, mengapa dia tidak bisa duduk di posisi pemiliknya? Yu Siwen melangkah mundur dan bertanya, apakah kamu ingin membunuhku? Apa yang aneh? Awalnya, putra saya akan membunuh Anda terakhir kali, tetapi saya tidak berharap Anda berbicara dengan putra saya, Karen Lee tidak mengharapkan hasilnya. Ketika dia meminta Richard untuk mencari Siwen di masa lalu, dia ingin memberi Richard kesempatan untuk mengasah, tetapi pada akhirnya dia tidak membunuhnya, tetapi malah menjadi teman. Apakah itu benar? Kamu Siwen mengerutkan kening. Aku bisa membunuhmu terakhir kali aku pergi, tapi anakku membiarkanmu pergi. Biarkan aku. Dia mengkhianatiku dan memanggilmu. Anda Siwen menyebutkan ini dan merasa kesal. Saya menelepon di telepon, tetapi dengan kemampuan putra saya untuk menahan Anda, atau mengikuti Anda, dan menunggu saya lewat, apakah Anda pikir Anda masih bisa lari? Karen Lee berkata dengan jelas. Yu Siwen tercengang dan menyangkal, dia tidak bisa menahanku, dia juga tidak bisa menangkapku, jadi dia hanya bisa membiarkanku lari, tidak, kamu tidak tahu ketangguhannya. Saya tahu. Ketika dia benar-benar ingin menghentikanmu, kamu tidak bisa lari, Karen Lee sangat yakin. Terakhir kali Richard koma oleh Emily dan diangkut ke Amazon. Sebenarnya, dalam situasi tertutup itu, dia masih bisa menangkap Emily dan melarikan diri, dan bertahan di tempat Amazon. Karen Lee tahu kemampuan potensi Richard. Sekarang Richard terlalu pendek dalam kontak dengan pertempuran. Jika ada cukup waktu untuk Richard, maka hanya masalah waktu sebelum dia menjadi master pertempuran nomor 1 dunia. Alis Yu Siwen mengendur. Dia berpikir bahwa ketika dia melihat Richard untuk pertama kalinya, dia memiliki tampilan yang tak kenal takut, apa yang paling dia takuti untuk bertarung. Hal yang paling ditakuti adalah kematian. Richard cukup menakutkan. Yah, Yu Siwen mengakui, jika Richard ingin membuatnya putus asa untuk menunda waktu, itu masih bisa dilakukan. Tidak peduli seberapa buruknya, bahkan jika dia melarikan diri, Richard dapat mengejarnya. Tidak boleh ditangkap. Richard sangat putus asa, tentu saja. Memikirkannya seperti itu, Richard benar-benar membiarkan dirinya pergi setelah menyelesaikan panggilan telepon hari itu. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Anda Siwen hanya bertanya. Apakah kamu tidak takut padaku?
Karen Li mengangkat bahu, dan dia menemukan tempat untuk duduk. Takut dengan apa yang kamu lakukan? Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Semua orang bisa mati. Tidak ada yang bisa membawanya dengan pisau. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa saling membunuh. Apa yang Anda takutkan? Yu Xiwen selalu itu yang saya pikirkan, ini adalah salah satu alasan mengapa dia bisa hidup sampai saat ini. Jika Anda takut pada sesuatu, bagaimana Anda bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras? Karen Li tidak terkejut, jangan berpikir begitu, apakah Yu Xiwen hidup sampai sekarang? Yu Xiwen duduk di lantai sendirian, bukan di sofa. Ada perasaan siswa melihat guru, dan suasana jadi tertahan. Karen Li tersenyum kecil, katakan, pikiranmu. You Jia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya belum memikirkan sesuatu yang sederhana. Karen Li menggelengkan kepalanya, tidak meremehkan orang lain. Itu juga merupakan alasan penting mengapa Karen Li tumbuh hingga sekarang hanya dalam waktu 20 tahun. Yah, You Jia adalah keluarga yang tersembunyi. Dengan akar yang dalam, Yu Tianle ingin menjadi pemiliknya, tidak sesederhana itu. Saya tidak berpikir terlalu banyak, Yu Tianle cukup kejam, dia membunuh semua lawannya, lalu posisi pemiliknya bukan miliknya. Karen Li menyela Yu Xiwen. Ternyata kamu sama kejamnya dengan dia. Mata Yu Xiwen berkedip. Tidak masalah jika menurutmu begitu, Karen Li mengangkat bahu. Dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah orang baik karena dia telah membunuh seseorang, tetapi dia juga merasa bahwa dia bukan orang jahat. Dia juga melakukan hal-hal yang baik. Kamu terus berbicara, kata Karen Li. Oke, pergi ke Yu Tianle dan jadilah pemilik rumah dengan bantuanmu. Anda telah mengganggu semua yang ada di rumah. Anda memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, tetapi Anda belum memikirkannya. Yu Tianle benar-benar putus asa, tetapi masih memimpin seluruh keluarga untuk bertarung denganmu, bisakah kamu melawannya? Anda Xiwen berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bagaimanapun, itu lebih baik daripada posisimu sebagai pemilik rumah. Anda Tianle dan Anda sangat berbeda. Dia akan membuat rumah Anda menurun, dan Anda dapat membuat rumah Anda lebih tinggi. Kesenjangan ini akan semakin besar, Anda Xiwen terkejut. Benar saja, Karen Li adalah Karen Li. Dia melihat hal-hal terlalu baik. Dia memiliki terlalu banyak ide dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Anda dapat membiarkan You Jia melampaui Wan Jia dan menjadi keluarga tersembunyi pertama. Visi Karen Li juga membuktikan bahwa dia memang memiliki bakat ini. Tapi aku memberitahumu, bahkan jika Yu Tianle berada di posisi pemiliknya, aku akan menariknya ke bawah. Kau bilang itu terlalu jauh. Ini pertanyaan apakah Anda bisa keluar hari ini. Betulkah? Karen Li berdiri dari sofa, matanya memancarkan cahaya yang tenang. Tidak, saya tidak melihat terlalu banyak peluang membunuh di mata Anda. Anda tidak ingin membunuh saya terlalu banyak, kata Yu Xiwen dengan percaya diri. Karen Li tercengang, jadi. Ini benar-benar kasusnya. Dalam banyak hal, Karen Li menghargai pertumbuhan gadis seperti itu. Tidak ada yang bisa membantu tumbuh sampai sekarang. Bukankah dia sama? Tidak bergantung pada keluarga Li, dan seseorang datang ke masa sekarang. Aku tahu bahwa alasan mengapa tidak terlalu banyak pembunuhan adalah karena Richard. Ya, karena dia, jadi. Penangkal kakekku, aku adalah tuan rumah, dan aku akan memberimu 3 tahun untuk berkembang. Maka saya akan menyelesaikan hal-hal yang Anda lakukan di rumah saya sebelum saya melakukannya, saya mengatakannya. 3 tahun. Kakekmu sepertinya mengatakan 3 tahun. Karen Li menggelengkan kepalanya. Ya, tapi aku bilang, kamu bisa percaya padaku, kamu dan aku bukan orang yang sama. Katamu Xiwen. Kamu benar-benar bisa mempercayainya, tetapi aku telah berkembang selama 3 tahun, dan kamu belum berkembang dengan You Jia juga. Jadi saya pikir lebih baik Yu Tianle menjadi pemilik rumah, risikonya tidak sebesar Anda. Karen Li selesai, dia mendekat, menembak. Yu Xiwen tidak memiliki ekspresi, Karen Li mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar ingin berurusan dengannya, ini adalah perasaan kegembiraan, bukan ketakutan. Dihadapkan dengan jenis simpati master. Menghadapi serangan kuat Karen Li, Yu Xiwen membalas, tetapi segera celah itu keluar. Anda Xiwen terkejut. Dia pikir dia bisa melawan Karen Li, tetapi setelah bermain, dia menyadari bahwa celahnya semakin lebar. Jelas, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Karen Li meraih tangannya untuk mencubit leher Yu Xiwen. Bab 706. Richard, Black Rose dan Betty sedang menunggu di luar. Bagaimana mengatakan, Richard masih sedikit khawatir, tidak khawatir tentang ibunya, karena ibu ada di sini, maka itu harus siap, tetapi khawatir tentang Yu Xiwen. Ketika ibuku datang, kamu pasti berpikir untuk membunuh Yu Xiwen. Richard bisa melihatnya, tapi apa yang bisa Anda lakukan dengan ijazah itu? Tidak bisa membawanya. Karena itu, Richard khawatir Yu Xiwen sudah mati di dalam. Guru, jangan khawatir, bujuk Betty. Bisakah Richard tidak khawatir? Meskipun tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mengenal si Yuan, itu dianggap sebagai teman bersama, teman, dan saudara. Tiba-tiba seseorang yang tahu dirinya meninggal, bagaimana mungkin Richard tidak khawatir? Ekspresi Black Rose kosong, dan dia menatap pintu kamar. Dia memiliki suara apakah Karen Li akan memulai dengan Yu Xiwen, karena terakhir kali Karen Li melepaskannya, jika tidak, tingginya akan menjadi 2 meter. Kemudian kali ini, akankah Karen Li memperlakukan Yu Xiwen sama seperti dia? Mawar hitam tidak terkejut, dan diperlakukan dengan acuh tak acuh. Tepat ketika Richard dalam kesulitan, pintu terbuka dan ibu keluar. Richard berlari masuk dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan panah besi dimasukkan ke kepala jendela dan ditembakkan ke dinding di dalam. Panah besi memiliki tali yang mengalir di jendela. Richard berlari ke jendela dan melihat ke bawah, talinya masih bergetar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Anda Xiwen melarikan diri di bawah mata ibunya. Apa yang mereka berdua katakan di ruangan itu? Richard Song merasa lega. Setidaknya, ibunya baik-baik saja. Yu Xiwen melarikan diri, yang dianggap aman. Mawar hitam tidak bisa melihat Yu Xiwen lagi. Tidak banyak kejutan di hatinya, tapi dia menatap Karen Li lagi dengan tatapan yang sedikit berbeda. Bu, Yu Xiwen sangat kuat, tapi dia kabur.
Richard dengan sengaja bertanya bagaimana mengatakan bahwa sebagian besar barang di ruangan ini lengkap, satu-satunya hal yang dapat menunjukkan bahwa kedua orang itu berkelahi adalah karpet, dan karpet itu memiliki beberapa jejak kaki yang dapat meledak. Ini menunjukkan bahwa keduanya baru saja bermain dengan sengit sekarang. Ya, cukup kuat, bukan begitu? Karen Lee tersenyum kecil. Saya pikir, tetapi Yu Siwen hanya berlari seperti ini, maka Yu Tianle tentu saja tidak bisa menjadi kepala rumah, dan dia akan berada di posisinya, bukan pengaruh besar pada kita. Richard membisikkan pikirannya. Semula. Lihat, ya, ayo kita kembali dulu. Karen Lee melirik ke jendela dan keluar duluan. Betty mengikuti, dan Richard ingin membantu Black Rose, yang acuh tak acuh, maukah kamu membantuku? Aku baik sekali, jangan lupa, aku mengantarmu kembali ke hotel, dan kamu masih memelukku, Richard terdiam, mengapa Mawar Hitam tidak merasa bersyukur sama sekali? Katakan sekali lagi, aku akan membunuhmu dengan pistol. Mawar Hitam diancam dengan amarah, dia tidak koma lagi, masih memegangnya bersamamu. Semua datang dan berkata, Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan. Ya, apakah kamu cukup baik? Richard mengabaikannya dan berlari untuk bertanya kepada ibunya bagaimana urusannya ditangani. Kata ibu tentu saja. Turun ke bawah untuk check out dan pergi. Di sudut hotel, sepasang mata yang indah muncul, pemiliknya adalah Yu Siwen. Ada kapsul di tangannya. Dia menatap kapsul, dan sekali lagi melirik Karen Lee, yang pergi, dia langsung pergi dan dengan cepat menghilang ke gang. Yu Tianle akan menjadi kepala rumah. Suaranya sangat besar. Wan Ziwen berkata dengan malas di kamar mewah. Ya, selain Yu Tianle akan melakukan hal semacam itu, tidak ada keluarga lain yang berani melakukan itu. Tetapi menurut analisis saya, alasan mengapa Yu Tianle memiliki keberanian yang begitu besar, sepertinya Karen Lee mendukungnya. Titik petik 2. Pengawal Wan Ziwen berbicara tentang analisisnya. Dimengerti, Karen Lee berurusan dengan You Jia dengan cara ini, yang membuatku sedikit terkejut, tetapi kamu tidak menemukannya sebelumnya. You Jia melepaskan beberapa anak 16 tahun yang lalu, dan sekarang, masih ada beberapa. Apakah individu itu hidup? Seharusnya hanya ada satu atau dua, tetapi mereka yang bisa bertahan adalah para elit dari para elit. Saya pasti tahu bahwa jika saya bisa bertahan hidup, saya mungkin akan menjadi pemilik rumah di masa depan dari rumah pengembara. Tampilan malas Wan Ziwen surut, dengan sedikit keseriusan. Saya meminta Yu Tianle untuk membuat seluruh rencana, tetapi Yu Tianle tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia bekerja sama dengan Richard. Sepertinya dia menganggap kata-kataku sebagai telinga yang tuli, Wan Ziwen dengan malas menembak dengan dingin. Baginya, ini adalah cara dia tidak menaatinya. Dengan keinginan yang kuat untuk mengendalikan, dia harus bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Kalau begitu aku perlu memanggilmu Tianle. Saya pikir Anda harus berdiri dengan orang yang menyimpan stoking hidup, dan saya ingin bertemu dengannya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengambil posisi pengurus rumah tangga, maka, datanglah kepada saya. Katakan, mungkin itu hal yang baik, hal baik. Nona, jenis stoking orang jelas tidak sebanding dengan sampah Yu Tianle. Dia benar-benar ingin menjadi pembantu rumah tangga. Bagimu, itu adalah ancaman. Pria itu berkata dengan hati-hati. Sepertinya kamu telah mengikutiku begitu lama, aku bahkan tidak bisa melihat melalui pikiranku. Wan Ziwen menatap pria itu dengan malas. Kamu berkata. Pria itu bergumam dalam hatinya, siapa yang bisa menebak pikiranmu? Dia seorang wanita, dan aku juga. Ini tidak nyaman karena dunia ini semua wanita. Wanita kita adalah yang terkuat. Pria adalah aksesoris wanita. Pria itu berkeringat dingin, ini juga sakit kepala. Keinginan Wan Ziwen untuk mengendalikan telah melampaui imajinasinya. Pria mana yang tahan? Kecuali Richard itu, tidak ada orang lain yang tahan. Menarik memiliki lawan yang hebat untuk menemaniku bermain, jika tidak Yu Tianle dan yang lainnya akan menjadi kepala keluarga, dan aku bisa membunuhnya secara acak, membosankan, Wan Ziwen malas lagi. Apa antar muka pria itu? Tenang dan sunyi. Kamu keluar dan panggil Richard untuk meneleponku, aku merindukannya, pergi, kata Wan Ziwen malas. Pria itu mengangguk dan bersiap. Dia berpikir, di mana Richard? Sebenarnya Wan Wanwen bingung dan rindu. Ini benar-benar membuat iri pria di seluruh dunia. Tetapi ketika pria itu berjalan ke pintu, tiba-tiba ada panggilan telepon, dan dia menjawab. 3 detik kemudian, dia tertegun, tunggu, saya bertanya pada wanita itu apa maksudnya. Jangan tanya saya, biarkan Richard datang, saya ingin dia, pergi. Wan Ziwen berkata, dia benar-benar berpikir, dia marah begitu lama, Richard bahkan tidak menelepon dirinya sendiri, ini apa artinya? Terlupakan. Tapi Wan Ziwen saya tidak memungkinkan Anda untuk melupakan. Nah, Bu, ini masalahnya. Ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu. Oh, dia mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Yu, kata pria itu. Bab 707. Nama belakang Yu. Wan Ziwen duduk tegak dari sofa. Ya, orang luar mengatakan nama keluarga Yu. Pria itu mengangguk. Memantau foto, biarkan aku melihat, Wan Ziwen memberi isyarat. Pria itu membawa telepon, dan layarnya ada di layar, di pintu. Pengemis ini. Wan Ziwen berkata dengan pandangan sekilas. Berpakaian sangat buruk, rambutnya tidak dirawat, apa yang mereka semua kacau. Ada kotoran di sepatu, siapa ini? Wan Ziwen membenci, dia membenci orang yang paling tidak bersih, tidak kotor sama sekali. Pria itu terdiam, oke. Tapi bagaimana dia berani menunjukkan pikirannya? Nona, dia berkata dengan sangat tenang bahwa nama keluarga adalah Yu, jadi apakah wanita yang masih hidup sebelum rumah itu? Sepertinya mereka seumuran. Mungkin, Wan Ziwen terlalu malas untuk menonton, dan memberikan ponselnya. Apakah wanita itu melihatnya? Lihat, tapi bawa dia untuk mandi, cuci rambutnya, beri dia baju baru, bungkus rambutnya yang terbelah, lalu bawa dia menemuiku, tetapi hanya ke pintu, karena dia terlihat terlalu kotor, Wan Si kata Wen. Dia memiliki kebersihan yang serius, terakhir kali Karen Lee jauh darinya. Belum lagi pintunya. Gadis juga. Ya. Pria itu keluar, dan ketika dia sampai di pintu, dia melihat seorang gadis dengan ransel.
Itu benar, Anda Siwen. Dia datang dan meminta sesuatu pada Wan Siwen. Jadi datang ke sini. Nona-nonamu melihatku. Anda bertanya pada Siwen. Masuk. Pria itu mengangguk dan Yu Siwen mengikuti, tetapi segera dia tertegun. Kenapa dia membawanya ke kamar mandi? Apakah Wan Siwen sedang mandi? Yah, kenapa kamu datang ke sini? Anda Siwen tidak bisa tidak bertanya. Shower gel, sampo, ini yang terbaik di dunia, pakaian, kerudung, semuanya ada di sini. Pria itu menunjuk ke sebuah lemari di sebelahnya, yang berisi segalanya. Saya datang ke sini untuk melihat Wan Siwen, mengapa saya harus mandi? Anda Siwen tidak mengerti. Nona bilang kamu terlalu kotor, pria itu keluar. Tetap kaget Yu Siwen. Dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Mana yang kotor? Di mana itu? Hei, aku tidak kotor. Anda Siwen marah. Jangan mandi, Nona saya tidak akan melihat Anda, apakah Anda tidak tahu putri saya suka bersih? Aku mendengar sedikit, tapi aku tidak kotor, halo. Hei, apakah itu miliknya? Sakit saraf. Anda Siwen kesal. Dia belum pernah melihat orang lain seperti dia sebelumnya. Dia sangat malu karena dia bukan laki-laki. Apakah itu berguna? Tapi tidak ada cara. Yu Siwen hanya bisa mengikuti instruksi, bergegas mencuci rambutnya, berganti pakaian, dan keluar. Tutup kepala, Anda tidak punya, kata pria itu. Yu Siwen menerimanya dengan marah, apakah tidak apa-apa? Perempuan harus memperhatikan, kamu harus belajar dari nona mudaku, pria itu memimpin. Dia sangat suka membersihkan, apakah dia tidak pergi ke toilet? Anda Siwen. Pria itu mengerutkan kening, saya menyarankan Anda untuk tidak mengatakan ini di depan nona muda saya. Yu Siwen terlalu malas untuk mengatakan bahwa ketika dia datang ke pintu sebuah ruangan besar, dia ingin masuk, tetapi pria itu menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Berdiri di pintu, wanita itu membencimu karena kehilangan rambutmu. Pria itu berkata. Anda Siwen terkejut. Rambut rontok sendiri. Siapa yang tidak akan jatuh? Yu Siwen melihat Wan Siwen di sofa, aku ingin bicara denganmu. Apakah kamu baru saja menyikat gigimu? Wan Siwen tiba-tiba mengerutkan kening, menutupi hidung dan mulutnya di kejauhan. Yu Siwen marah, hei, kamu sudah cukup. Apakah dia baru saja menyikat giginya? Wan Siwen bertanya pada pria itu. Itu harus disikat, tidak ada rasa, kata pria itu. Wan Siwen juga menutup hidung dan mulutnya, bicaralah, apa yang kamu lakukan untukku? Aku mencarimu, tunggu, beritahu aku dulu, siapa kamu? Yu Siwen sangat marah, namaku Yu Siwen. 16 tahun yang lalu, orang-orang yang dibebaskan oleh rumahmu. Wan Siwen malas. Ya itu. Katakan, apa yang kamu lakukan di sini untukku? Wan Siwen memandang Siwen dengan malas. Bagaimana penampilanmu seperti ini? Rambutnya berantakan, tidak seperti wanita, seperti pria. Yu Siwen mengabaikannya, aku ingin meminjam sesuatu darimu. Meminjam sesuatu. Saya tidak meminjam apapun. Anda menggunakannya. Bagaimana saya masih bisa menggunakannya? Kamu sudah cukup. Saya mencari Anda untuk mendapatkan sekotak obat-obatan khusus yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Meskipun penawarnya tersedia, itu tidak akan berhasil. Komplikasi kakek semuanya telah dibawa keluar. Anda harus membeli obat yang bagus. Tetapi di dunia, obat perusahaan Wanjia adalah yang terbaik, dan obat ini tidak dijual ke dunia luar, dan hanya dikembangkan khusus untuk orang-orang Wanjia. Oh, jelaskan, selamatkan kakekmu. Benar, mengapa saya harus memberi Anda? Wan Ziwen menggelengkan kepalanya dengan malas. Apa yang kamu inginkan, aku akan bertukar denganmu. Apa yang kamu, aku tidak punya. Wan Ziwen bertanya dengan malas. Anda Siwen kesal. Itu benar, Wan Ziwen adalah pewaris keluarga Wan, dan tidak ada yang hilang. Kalau begitu kamu bisa memintanya, asalkan kamu memberiku sekotak obat. Tidak, keluar. Yu Siwen Huo mencapai titik ekstrim, saya di sini, Anda ingin memberikannya kepada saya. Pria itu mengerutkan kening. Wan Ziwen menatap Yu Siwen lagi, memaksa saya untuk memberi Anda, semakin sedikit saya akan memberi Anda. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang ingin Anda lakukan? Iya, tapi denganmu, bisakah kamu menjadi pemilik rumah pengembaraanmu? Wan Ziwen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bisa. Oh, kalau begitu aku hampir tidak melakukan sesuatu untukmu. Pada awalnya, saya melakukannya dengan Yu Tianlei, tetapi dia tidak bisa melakukannya, maka hanya Anda yang melakukannya, efeknya lebih baik, kata Wan Ziwen malas. Katamu, selama aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menundanya. Anda Ziwen merasa lega. Ketika dia datang, dia tidak tahu bagaimana meyakinkan Wan Ziwen. Bagaimanapun, Wan Ziwen adalah pewaris masa depan Wan Jia, tentu saja dia telah mendengar sedikit. Mengetahui bahwa dia memiliki kepribadian yang mendominasi. Tidak mudah dihubungi, bagaimana orang seperti itu bisa meyakinkan. Yah, setelah aku membiarkanmu menjadi kepala rumah, beri aku kekuatan rumah pengembaramu untuk menekan seseorang. Menekan? Mengapa? Anda Ziwen tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Wan Ziwen. Wan Jia adalah keluarga pertama, yang menekan, satu kalimat, tetapi mengapa Anda ingin melakukannya sendiri? Kenapa kamu tidak peduli, kamu hanya perlu menekannya. Tapi jangan ditekan, apa yang ingin kamu lakukan? Anda Ziwen mendengar semakin bodoh, apa yang dimaksud Wan Ziwen? Tertekan, bisakah itu keluar begitu saja? Apa yang harus dilakukan untuk menekan, apalagi yang tidak ditekan untuk mati, untuk apa ini? Bermain. Jika kamu menekannya, dia akan datang dan memohon padaku, mata Wan Ziwen bersinar. Anda Ziwen terkejut. Apakah ada operasi seperti itu? Kamu, menyukai orang ini, jadi menginginkan ini. Anda Ziwen dan Sang Wan dihancurkan, apa artinya? Ya, aku menyukainya. Wan Ziwen mengangguk, wajahnya serius, jadi aku memintanya untuk datang dan memohon padaku. Bab 708. Wan Ziwen benar-benar mengakuinya seperti ini, tiga pandangan Yu Siwen benar-benar hancur. Ini sedikit, agak tidak normal. Apakah ini memaksa seseorang yang Anda sukai untuk memohon padanya? Apa cara favorit Anda?
Yang lain menyukainya, mereka semua diam-diam membayar, tidak peduli seberapa buruk itu, mereka juga membayarnya, tetapi Wan Ziwen lebih baik, memaksa seseorang yang suka memohon padanya. Su Xiwen tiba-tiba merasa bahwa disukai oleh wanita seperti Wan Ziwen bukanlah hal yang indah. Karena Wan Ziwen lupa bahwa seorang wanita bisa menjadi kuat melawan seorang pria, tetapi dia tidak bisa sekuat ratu. Ini bukan kuno, di mana penindasannya? Apakah ini untuk menemukan seseorang yang Anda sukai, atau untuk menemukan budak laki-laki? Yu Xiwen tidak pernah berpikir bahwa Wan Ziwen akan menjadi wanita seperti itu. Itu, orang yang kamu suka, apakah kamu tidak menyukaimu? Anda bertanya pada Xiwen. Sebagai seorang wanita, ia juga merasa bahwa sosok dan penampilan Wan Xiwen adalah wanita terbaik di puncak piramida. Namun dalam hal karakter, Yu Xiwen tidak setuju. Alasan mengapa pria memohon padanya bukan berarti pria ini tidak menyukainya. Mata Wan Ziwen Mei menatap dingin, kamu terlalu banyak bertanya. Yu Xiwen tahu bahwa, ternyata, dia tiba-tiba menjadi penasaran. Siapa yang bisa disukai oleh Wan Ziwen atau tidak? Apakah itu pria tampan yang tiada taranya? Pria baik macam apa itu? Atau apa yang bisa saya katakan bajingan? Cepat atau lambat dia akan menyukaiku. Mata indah Wan Ziwen berkilat. Yah, siapa itu? Bisakah Anda memberitahu saya ini? Yu Xiwen merasa sedikit menarik. Kepribadian Wan Ziwen adalah yang terbaik. Dia berpikir, apakah pria yang disukai Wan Ziwen sangat miskin? Aku akan memberitahumu, tunggu sampai kamu menjadi kepala keluarga. Nah, bagaimana dengan obat? Yu Xiwen mengangkat bahu, tentu saja dia senang. Pria itu pergi untuk mendapatkan obat. Setelah beberapa saat, dia mengambil sekotak obat yang tidak bisa dia beli dari luar, dan Yu Xiwen melihatnya, lega. Kalau begitu aku pergi, Yu Xiwen ingin mengganti pakaiannya kembali. Pakaiannya terlalu lembut dan dia merasa tidak nyaman. Dia menyukainya dan terbiasa memakai pakaian murah, asalkan bersih. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang urusan hari ini, mengerti maksudku? Wan Ziwen mengingatkan. Dimengerti, aku bukan tipe orang yang banyak bicara. Dan kamu harus ingat, aku menantikan menjadi tuanmu. Wan Ziwen malas lagi. Mengapa? Mata Yu Xiwen menyipit dan dia merasa bahwa mata Wan Ziwen tidak benar. Dia bisa merasakan keinginan Wan Wanwen untuk mengendalikan. Bukankah baik bagi wanita untuk mengendalikan keluarga? Saya bisa membuktikan bahwa wanita lebih kuat dari pria, dan Anda bisa membuktikannya. Anda Xiwen tercengang. Apa sebenarnya yang dipikirkan Wan Xiwen setiap hari? Dia tidak memiliki ide ini, dia hanya berpikir bahwa Anda ingin membuat You Jia lebih baik dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Ketika dia meninggal, dia bisa menghadap ke bawah untuk bertemu dengan leluhur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dao Xiwen tidak membuat perbedaan, dan Yu Xiwen pergi, menanggalkan pakaiannya, melepas tudungnya, dan mengenakan pakaiannya sendiri untuk pergi. Sekarang setelah obat ini tersedia, apakah kakek saya bisa bertahan untuk sementara waktu? Yu Xiwen pasti ingin kakek bertahan hidup, dia dan Yu Tianle sangat berbeda. Nona, apakah Anda mempercayainya seperti itu? Haruskah aku mengingatkannya lagi? Pria itu bertanya. Hari ini Wan Ziwen menangani hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Dia telah mengikuti Wan Ziwen begitu lama, dan aku merasa seperti itu hari ini. Tidak, wanita ini tidak sederhana. Jika dia bisa mengambil posisi kepala rumah, maka saya akan lebih menarik di masa depan. Wan Ziwen menggelengkan kepalanya dengan malas. Yu Xiwen membuat Wan Ziwen merasa seperti lawan. Tentu saja, perawatannya masih berbeda. Nyonya itu, tunggu sebentar, saya akan memanggil Richard ke sini. Pria itu memiliki metodenya sendiri, tidak peduli apa yang dilakukan Richard, dia bisa membiarkan Richard datang dengan cara tercepat. Pergi. Wan Ziwen mendesak. Pria itu keluar, tetapi Wan Ziwen menghentikannya lagi, tunggu. Nona, Anda adalah. Pria itu tidak tahu bagaimana melakukan apa yang harus dia lakukan sebelumnya, dan Wan Ziwen, yang harus melakukannya ketika dia mengatakannya, ragu-ragu hari ini. Apakah kamu tidak mengatakan terakhir kali bahwa Richard memiliki rencana kasino baru-baru ini? Apakah seseorang telah direnovasi? Bagaimana renovasinya? Hampir, Nona, kan? Pria itu tertegun dan Wan Ziwen bangkit dari sofa, yang berarti dia akan keluar. Untuk apa ini? Ingin menemukan Richard secara langsung. Bawa aku ke kasinonya untuk melihat seberapa bagus dekorasi yang dia buat, kata Wan Ziwen malas, dan sudah pergi keluar. Pria itu menggelengkan kepalanya dan jatuh ke dalam yang tidak bisa dipahami, apa pesona Richard. Bagaimana pewaris masa depan Wan Ziwen bisa begitu aktif kali ini? Anda tahu, perintah Wan Ziwen, berapa banyak pria yang tidak punya. Sebenarnya inisiatif. Richard, kamu harus bersyukur. Oke, tunggu sebentar, Bu. Saya akan melihat seseorang yang siap untuk menyiapkan pesawat. Pria itu berlari keluar. 1 jam kemudian, Wan Ziwen melihat kasino ini. Hampir selesai, dan ada beberapa pekerjaan akhir. Kelihatannya cukup bagus, lokasi dan dekorasi semuanya bagus, dan bisnisnya harus baik-baik saja. Pergi, dan sekarang panggil seseorang untuk memberikan semua emas di lantai kasino Richard untukku. Pergi. Wan Ziwen malas memerintahkan. Pria itu terkejut, bukan emas. Biarpun kasino ini semua terbuat dari emas, tidak apa-apa, tapi ini adalah inisiatif Wan Ziwen untuk memberikan ini kepada seorang pria. Ini adalah pertama kalinya. Ya, saya akan memanggil seseorang untuk melakukannya segera, panggil pria itu dan memanggil. Ada puluhan ribu orang di dekatnya. Hanya satu panggilan telepon, begitu banyak orang dapat menelepon. Manajer, datang dan lihat. Mandor berlari ke kantor Du Peixin. Du Peixin sedang mempersiapkan pembukaan, jadi dia sangat sibuk. Apa masalahnya? Du Pei mengerutkan kening dan menghentikan pekerjaannya. Sekelompok orang masuk di pintu dan menabrak tanah kami yang telah direnovasi. Keluar dan lihatlah. Mandor takut sekarang. Mereka semua akan meninggalkan pekerjaan dan tiba-tiba menyerbu begitu banyak orang. Alat-alatnya jatuh ke tanah, saudara-saudara tidak bisa menghentikannya. Siapa yang menyinggung ini? Dekorasi hampir selesai, jadi datang dan lakukan kerusakan. Apa? Pergi keluar dan lihat. Wajah Du Pei langsung acuh dan bahkan kesal. Kasino ini berada di bawah kendalinya. Hal-hal kejam seperti itu tidak akan pernah terlihat di sini.
Du Peixin berlari keluar dan melihat lusinan orang mendobrak tanah di pintu, dan mobil itu melaju di luar. 4 atau 5 orang datang membawa kotak-kotak berat, satu persatu kotak. Untuk apa ini? Hei, kamu lagi ngapain? Hentikan tanganmu. Du Pei dengan berani berlari. Dia terkejut karena dia melihat bahwa kotak itu benar-benar emas.